Kamu kalau Mimi mati, kamu dapat apa? Kamu tahu loh, Li. Kamu tahu Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu, Loli. Kamu harus tahu itu. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil. Dari kamu kecil kamu nggak pernah ngerasain yang namanya hidup susah, Loli. Nggak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang Presiden Suite, dari kecil udah sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati, Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun, nak. Tetap ada aturan mainnya. Gak bisa kamu megang uang sebanyak itu. Tetap. Karena bisa ngomong ke publik akhirnya. Bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar. Seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita kayak gitu. Dan lu bilang dong, lu juga sayang sama dia. Gantian doang kasih pesan. Kan lu sangka Ini kapan ngomong dong. I love you, Loli. Lu jangan. Gue ceritain ya, karena kan kalian penasaran, Laura di mana? Laura di mana? Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali, trekking. Ya trekking lah pokoknya itu. Trekking apa hiking sih? Ya pokoknya hiking ya udah hiking. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Nah, terus kalau yang di ujung sana itu khusus untuk laki-laki. Jadi yang masuk ke sini tuh kalangan-kalangan anak-anak orang kaya. Nah, terus dia sekamar bertiga. Salah satu dari temannya itu juga pernah sekolah di UK ternyata. Yang satu ada salah satu anak orang kaya punya perusahaan lah bapaknya di Jakarta ini, tapi bermasalah juga. Jadi Laura tuh setiap malam punya teman ngobrol, dia bisa bercerita gitu kan, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Kalau kalian tidak percaya, nanti minggu depan Laura akan press conference secara terbuka. Kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak nggak takut nanti plot twist tiba-tiba dia malah ngejelek-jelekin lagi? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Kayak gitu, minggu depan. Dan minggu depan yang boleh wartawan datang hanyalah wartawan-wartawan yang punya hati dan otak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue tidak akan membiarkan wartawan-wartawan yang datang waktu acara Laura kesurupan kabur dari rumah aman dan dibawa sama Rasman ke hotel, habis itu ke Polres, itu tidak akan boleh meliput sama sekali. Jadi hanya wartawan-wartawan yang memang paham bahwa anak di bawah umur tidak boleh diwawancara, apalagi mukanya tidak di-blur. Jadi wartawannya akan saya sortir, ya, wartawan yang selalu ingin mencari berita tapi tidak menggunakan isi kepalanya tidak akan saya undang. Selebgram Fadel Bajideh akan kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, tepatnya pada 10 Februari 2025. Ia akan kembali diperiksa untuk kasus dugaan asusila dan aborsi. Polres Metro Jakarta Selatan melalui Kasih Humas Nompol Nurmadewi menjelaskan pemeriksaan kedua untuk Fadel Bajideh tersebut. Selain itu, Nurmadewi juga memastikan surat pemanggilan yang sudah diterima pihak Fadel Bajideh, namun sampai sekarang Fadel maupun pihaknya belum memberikan respon atau jawaban. Belum ada konfirmasi datang atau tidak. Yang jelas, surat pemanggilan resmi sudah dilayangkan dan diterima, tugas Nurmadewi. Adapun kasus yang menjerat pria yang suka membagikan konten yang menarik itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu.
Kasus ini masih terus berjalan dan telah memeriksa kurang lebih dari 14 saksi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hai, selamat sore. Aku mau kasih tahu bahwasannya minggu depan Laura Meizani Mawardi akan melakukan press conference yang akan dilakukan secara terbuka dan hanya boleh dihadiri oleh wartawan-wartawan yang otaknya masih jalan, bukan wartawan-wartawan yang dikasih info sama Rasman sampai bisa datang ke Polres Jakarta Selatan tengah malam saat Laura kesurupan kabur dari rumah aman yang rumah aman itu yang dilindungi negara. Ya, hanya itu yang boleh datang. Wartawan-wartawan yang punya otak dan tidak menerima sogokan. Minggu depan gue kasih tahu. Kalian penasaran kan? Pengen denger Laura sendiri yang ngomong kan? Bagaimana keadaan dia sekarang dan lain-lain. Kalian juga pengen tahu kan bagaimana pengakuan Laura nanti saat melakukan press conference secara terbuka? Nah, minggu depan ya. Minggu depan alhamdulillah Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaitonir rajim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja normal tidak ada masalah. Kemarin dia abnormal karena dikelilingi oleh manusia-manusia dajjal. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia. Laura yang akan bicara sendiri dan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Di sisi lain, Nikita Mirzani melaporkan hal ini karena menyangkut anak pertamanya yaitu Loli, yang diduga menjadi korban Fadel Badjideh. Sampai saat ini, kasus tersebut masih di tahap penyelidikan. Sementara itu, Fadel beberapa waktu yang lalu mengungkapkan keyakinannya terkait laporan Nikita Mirzani. Ia percaya tak akan ditahan. Yakin bebas karena sudah berlarut-larut, sudah hampir 6 bulan, ujar Fadel Badjideh. Nurmadewi belum bisa menanggapi penetapan tersangka lebih jauh. Namun, surat pemanggilan Fadel sudah diterima oleh pihak keluarganya. Yang jelas sekarang dari penyelidik sekali lagi, kita sudah melayangkan surat kemudian sudah diterima oleh pihak keluarga. Jam, tanggal, hari sudah ditentukan. Kita tunggu saja, ujar Nurmadewi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sekarang Laura sudah tidak berhijab. Paham ke? Laura tidak berhijab. Dia juga sudah tahu bahwa dia sudah bukan lagi anak kecil. Jadi sekarang dia sudah merawat badannya. Badannya sudah nggak gede lagi. Badannya slim, rambutnya hitam terurai panjang, kulitnya putih bersih, mukanya sudah tidak break out, mukanya sudah bersih, sudah sehat. Kemarin juga Laura sudah ganti bracket giginya di dokter gigi Devia. Jadi sekarang dia sangat amat terawat karena dia sudah berada di tangan yang benar. Di tangan yang benar siapa? Di tangan saya yang melahirkan dia. Karena tidak ada satu orang ibu pun kecuali ibu durhaka yang akan membiarkan anaknya ya menjadi anak yang buruk rupa, buruk segala-galanya. Tidak ada. Jadi nanti ketika Laura sudah mulai kelihatan di sosial media dan saat dia press conference tanpa menggunakan hijab, tolong jangan lagi diomong-omongin, wah kan nggak berhijab sih, biarin ya.
biarin, itu urusan saya. Yang terakhir, polisi masih mencari bukti dan fakta lain dari laporan Nikita terhadap Fadel untuk menentukan titik terang permasalahan tersebut. Yang pasti yang didalami, saya tahu penyidik yang menjelaskan kasus, terang benderang kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani, ungkap Norma. Sejauh ini Fadel sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan diperiksa oleh penyidik. Total ada 14 saksi yang telah diperiksa atau masalah tersebut. Saksi sudah 14 lebih kurang. Namun demikian nanti kita konfirmasi lagi, yang kemarin sudah beberapa lagi yang diperiksa Ibu Nurmadewi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.